Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Jawabannya sabahun nur. Kaifa halukum? Jawabannya bi khairin walhamdulillah. Begitu ya anak ibu yang saleh dan salehah. Jika ibu tanya sabahul khair, jawabannya sabahun nur. Kalau ibu tanya kaifa halukum, jawabannya ana bi khairin walhamdulillah. Kita ulangi sekali lagi ya. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum, bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bisa bertemu hari ini dalam pelajaran kisah dan juga praktek ibadah. Nah, hari ini anak-anak ibu yang saleh dan salehah, kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam bagian kedua dan juga niat berwudu. Anak ibu yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's start our class today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar lebih semangat, mari kita sama-sama nyanyikan dulu yuk lagu Sentuhan Boleh. Ikutin ibu ya gerakannya. Wahid, Isnan, Salasah. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Anak ibu yang saleh dan salehah, hari ini kita akan menyaksikan film tentang kisah Nabi Adam bagian kedua. Selamat menyaksikan. Sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Mereka diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setelah beberapa lama hidup di bumi, Nabi Adam kini mempunyai beberapa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar yang pertama bernama Qabil dan Iklima, sedangkan anak kembar yang kedua bernama Habil dan Labuda. Mereka hidup bahagia sebagaimana anak-anak semestinya, namun tetap sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Ketika mereka menginjak usia remaja, anak-anak perempuan Nabi Adam diminta oleh Siti Hawa untuk membersihkan rumah dan membantu menyiapkan makanan. Siti Hawa mengajarkan mengurus segala urusan rumah tangga agar kelak terbiasa ketika sudah memiliki keluarga sendiri. Sementara itu, Nabi Adam mengajarkan kepada anak laki-lakinya tentang bagaimana mencari kebutuhan hidup agar mereka selalu berkecukupan. Qabil diajarkan untuk bercocok tanam di bidang pertanian, sedangkan adiknya, Habil, diajarkan untuk menggembala hewan di bidang peternakan. Setelah mereka dewasa, Iklima tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan rupawan, sedangkan saudaranya, Labuda, berparas kurang menarik. Qabil pun jatuh hati kepada pasangan kembarnya, Iklima. Namun Allah memberi ilham kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara bersilangan. Qabil kemudian menanyakan kepada ayahnya. Dia merasa dirinya lebih layak menikahi Iklima karena Iklima adalah pasangan kembarnya. Nabi Adam lalu memerintahkan kedua anaknya untuk berkurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk memilih pasangannya. Qabil dan Habil menerima perintah ayahnya dengan baik.
Habil lalu membawa kambing peliharaan terbaiknya sebagai kurban kepada Allah. Sedangkan Qabil datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil pertaniannya yang rusak. Kedua jenis kurban itu kemudian diletakkan di atas sebuah bukit. Tidak lama berselang, terlihat api besar menyambar kurban Habil, yang seketika itu juga memusnahkan kurbannya. Dengan demikian, Habillah yang berhak menikahi Iklimah. Namun Qabil tidak tinggal diam. Ia kemudian mendatangi Habil dengan membawa kayu besar dan memukul adiknya sendiri dari belakang. Qabil merasa gelisah dan bingung mengetahui adiknya telah meninggal akibat perbuatannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kepada Qabil tentang bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kakinya, lalu mendorong gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan ke dalam lubang yang telah digalinya. Ketika Qabil sedang menggali, nampak dari kejauhan Nabi Adam hendak mendatangi mereka. Qabil seketika ketakutan, lalu melarikan diri ke dalam hutan dan tidak pernah kembali lagi kepada keluarganya. Demikianlah kisah tentang Habil dan Qabil yang ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27-37. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, itulah tadi kisah tentang anak Nabi Adam. Ternyata perbuatan kriminal pertama yang terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh anak Adam sendiri. Allah menciptakan manusia berupa jasad, tubuh kita ini, kemudian akal berupa pikiran kita, juga ruh. Nah, namun kita harus menyeimbangkan antara semuanya. Tidak boleh akal kita melebihi daripada hati kita. Jadi anak ibu yang soleha, ketika kita berbuat sesuatu, sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai menyakiti orang lain atau jangan sampai merugikan orang lain. Nah, kita usahakan agar pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita selalu bersih. Karena Allah menyayangi orang-orang yang selalu berpikiran bersih. Begitu juga dengan tubuh kita. Kita harus senantiasa bersih. Untuk menjaga kebersihan tersebut, sebelum melaksanakan ibadah, mengaji atau sholat, kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu yang sedang soleha, maka dengan itu sekarang kita akan belajar tentang niat mengambil wudhu. Ikuti setelah ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari. Ibu ulangi 3 kali, Anda ikuti. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari. Kedua, fardhan lillahi ta'ala. Kita ulangi 3 kali. Fardhan lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu tadi adalah niat mengambil wudhu. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat menghafal niat berwudhu, kemudian dapat menjaga wudhunya, lalu mengambil wudhu sebelum melaksanakan sholat. Seperti video yang sebelumnya telah ibu kirimkan beberapa minggu yang lalu, itu tata cara mengambil wudhu dengan benar. Jangan sampai kita mengambil wudhu namun bernilai sia-sia karena wudhu kita tidak sempurna. Oke? Nah, baiklah. Linaktatim darsana hadzal sabah, hayya bina nakra hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas kisah ya nak, dijawab dengan benar. Nomor 1, manusia pertama adalah. Nomor 2, Adam diusir dari surga karena memakan buah. Nomor 3, Adam diciptakan dari. Tugas praktik ibadahnya menghafal niat berwudu.